Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan bagi kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Jadi jamaah rahimahullah, insyaallah untuk siang ini kita akan membahas fikih singkat tentang haji dan umrah. Berhubung kita berada di bulan haji. Karena bulan haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi sebagaimana keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi orang enggak bisa mau berhaji di bulan Muharram, enggak bisa dia berhaji di bulan Safar ataupun di bulan Rajab ataupun Sya'ban atau di bulan Ramadan, itu enggak bisa. Tapi dia berhaji ya di bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kita tahun ini belum bisa untuk ikut bersama saudara-saudara muslim kita yang lainnya yang melaksanakan ibadah haji, tapi paling tidak ada salahnya bagi kita untuk mempelajari fikih yang terlebih dahulu. Barangkali dengan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita keberangkatan kita untuk tahun depan, insyaallah. Baik, dia jamaah rahimahullah. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang makna, hukum serta hikmah daripada haji dan umrah. Pertama adalah tentang pengertian haji dan umrah. Haji itu bahasa kita mudahkan bahasanya begini. Arti haji itu adalah pergi menuju ke Baitullah Al-Haram dan ke Al-Masyair. Masyair itu adalah tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Nanti ada Mina, ada Musdalifah, dan yang lain sebagainya. Untuk menunaikan ibadah tertentu pada masa tertentu dan dengan kaifiyah ataupun tata cara tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan haji. Sehingga tentang pelaksanaannya, tentang tempatnya, tentang tata caranya, kemudian waktunya itu sudah ditetapkan di dalam syariat. Gak bisa ada orang yang ingin berhaji tapi nanti tawafnya di Monas, tidak bisa. Gak saja. Atau ada satu negara yang dia membuat Ka'bah khusus. Jadi sebagai tandingan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ada begitu, jadi dia hajinya di tempat itu. Ada sebagian mereka yang mengklaim Islam melaksanakan ibadah haji di negaranya mereka sendiri. Apakah dianggap sebagai haji? Maka itu tidak dianggap sebagai haji. Karena ibadah haji itu ditentukan dan ditetapkan waktu begitu tempatnya. Kemudian adapun umrah itu adalah maknanya menyengaja datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Yaitu ibadah yang dilakukan di situ ibadah tawaf dan ibadah sa'i. Jadi lebih simpel umrah dibanding haji. Kalau umrah itu kita ambil mikot, berihram, kemudian kita masuk Masjidil Haram, menuju ke Ka'bah, kita di Ka'bah 7 kali, habis itu sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali, lalu setelah itu kemudian ta'alum, selesai ibadah umrah kita. Jadi kalau umrah beda, waktunya tidak ditentukan, kapan pun boleh umrah. Seperti itu, berbeda dengan haji. Tapi tempatnya ditentukan, yaitu di Mekah Mukarramah, seperti itu. Kemudian jemaah rahimahullah, apa hukum haji dan umrah ini? Haji ini adalah kewajiban.
kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dengan syarat dia mampu melaksanakannya. Karena dalam rukun Islam itu ada kewajiban yang dimana syaratnya adalah kemampuan. Yaitu salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah haji. Jadi kalau mampu maka dia punya kewajiban untuk melaksanakannya. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat yang ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji itu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Begitu. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa haji ini wajib, yaitu yang tentang rukun Islam. Dan rukun Islam yang 5 salah satunya adalah wahajjul bait, yaitu mengerjakan haji ke Baitullah Ka'bah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi inilah yang menegaskan dalil-dalil ini terkait dengan masalah kewajiban untuk melaksanakan haji. Makanya nanti akan membias, akan membias pertanyaan kalau kita sudah meyakini bahwa haji ini merupakan satu kewajiban. Bagaimana orang yang sudah punya kewajiban tapi dia meninggal sebelum haji? Bagaimana yang sudah punya kewajiban tapi dia justru malah menunda-nunda kewajibannya tersebut? Bagaimana yang sudah punya kewajiban akan tetapi dia sudah mendaftarkan, cuman bukan menunda, tapi tertunda disebabkan karena aturan yang ada dan lain sebagainya. Jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan demikian dari apa? Dari pembahasan tentang masalah hukum. Jadi hukum haji ini adalah wajib. Seperti itu. Adapun umroh ini hukumnya sunnah. Sunnah wajib. Jadi para ulama menyebutnya sunnah wajib. Dasarnya sunnah, tetapi ada kewajiban untuk melaksanakan. Sama ya. Jadi umroh itu adalah sunnah, tapi sunnah yang diwajibkan, sebab ada perintah untuk melaksanakannya. Dan dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Jadi ibadah umrah itu diikutkan kepada ibadah haji. Sehingga umrah bisa kita katakan bahwa dia hukumnya wajib. Jadi seperti itu, ya. Sama dengan ibadah haji. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimahullah, apa hikmah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah? Di antara hikmah disyariatkannya haji dan umrah itu adalah tentunya untuk membersihkan jiwa dari pengaruh dosa. Jadi banyaknya dosa yang kita kerjakan, sehingga mengotori jiwa kita, maka salah satu bentuk ibadah yang bisa menghapus segala dosa-dosa kita itu adalah melaksanakan ibadah haji. Karena ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man hajja hadzal bait, barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah ini, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak dalam hajinya itu dia tidak mengucapkan ucapan yang buruk, walam yafsuq, dan dia juga tidak melakukan perkataan-perkataan yang buruk, maka kharaja min dhunubihi ka yaumi waladatuhu ummuh, maka dosa-dosanya itu akan keluar dari dirinya sehingga bersih seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Insyaallah. Makanya orang-orang yang baru haji itu, mereka orang-orang yang dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain di mana Rasulullah SAW memberikan keterangan bahwa ma min ayyamin aktsar min an yu'tiqallahu abdan 'anil nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka Allah kecuali di hari Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan jamaah yang sedang wukuf di Arafah. Jamaah yang wukuf di Arafah itu kan keadaannya lesu, penuh dengan debu, siang-siang panasnya kan berbeda dengan Indonesia,
Di sana panasnya luar biasa. Dan mereka menengadahkan kedua tangannya berdoa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bangga dengan itu. Allah banggakan itu di depan malaikat-malaikatnya. Ya. Bahwa inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya'tuna min kulli fajjin 'alim, yang datang dari berbagai penjuru. Ya. Berada di satu tempat tersebut, lalu kemudian mereka merengek-rengek memohon setiap permintaan yang mereka minta. Makanya subhanallah, ya, pulang ke rumahnya dosa mereka bisa diampuni oleh Allah, kecuali bagi yang ngaji mintanya di sana fulus. Kan pernah dengar itu kan? Ya, viral itu. Surah Tuaf bacanya fulus begitu. Nah, kalau yang seperti itu ya mungkin Allah kasih fulus saja, tapi Allah bisa jadi nggak bersihkan dosanya. Jadi begitu ya. Jadi tujuan daripada haji adalah membersihkan kerak-kerak dosa yang ada pada diri kita. Selain dia juga bagian daripada kewajiban yang harus ditunaikan. Bahkan balasan orang yang berhaji itu tidak layak dibalas dengan balasan sesuatu pun kecuali jannah, surga. Jadi sampai Allah itu menyebutkan ini, sampai Rasul SAW menyebutkan ini, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang diterima itu kayaknya enggak pantas cuma dibalas seperti kita sedekah nanti berlipat pahalanya sampai 700 kali lipat. Kayaknya enggak pantas. Ya. Ataupun mungkin diberi 10 kebaikan, ataupun mungkin diganjar 1 juta kebaikan. Kayaknya enggak pantas diberi hanya pahala-pahala yang sifatnya terbatas. Makanya sampai Nabi menyebutkan laisa lahu jazaa illa jannah. Gak ada balasan bagi orang yang hajinya diterima oleh Allah kecuali surga. Masya Allah. Ya. Yang lebih luar biasanya kalau yang kita juga jangan berharap haji biar mati di sana ya. Akan tetapi luar biasa kita setelah haji kemudian Allah menempatkan kita di tempat yang suci tersebut. Masya Allah. Ya. Balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengalami berbagai macam perjalanan dalam kehidupan kita, banyak ujian, rintangan, banyak perbuatan dosa yang kita terjang dan lain sebagainya. Ya, dengan berhaji, ya, lalu kemudian bisa diwafatkan Allah di tempat itu, maka subhanallah itu merupakan cita-cita yang luar biasa. Nah, itu materi yang pertama, ya, terkait dengan masalah fikih haji dan umrah ini. Baik, kemudian jemaah yang Allah, materi yang kedua kita akan bahas tentang syarat-syarat wajibnya haji dan umrah. Baik. Kewajiban haji dan umrah ini atas seorang muslim diharuskan memenuhi syarat. Pertama adalah syaratnya harus muslim. Jadi kalau bukan orang muslim ya tentunya hajinya tidak akan diterima. Dia harus orang muslim, Islam, baik itu dalam menunaikan haji maupun dalam menunaikan umrah. Karena syarat ibadah itu adalah iman. Ibadah ingin diterima ya harus kita beriman dulu. Makanya misal maaf dari mungkin teman-teman kita yang non muslim, contoh biasanya kadang-kadang di bulan Ramadan mereka ikut berpuasa. Nah, kalau menurut agama kita, menurut keyakinan di agama kita, ini puasa mereka yang tidak diterima oleh Allah. Cuman nggak tahu menurut agama mereka kan begitu kan. Jangan sampai nanti karena kita sudah beda keyakinan kemudian kita katakan kok diterima oleh Allah, dari mana? Karena syaratnya adalah iman, meyakini Allah dan meyakini Rasulullah SAW. Begitu. Kemudian yang kedua berakal. Orang gila mereka melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah ya tidak akan diterima. Karena kebaikan orang gila ataupun keburukannya tidak dicatat oleh Allah. Misal aku berantem sama orang gila, yang salah siapa? Yang salah yang waras. Ya kan? Apalagi kitanya ngeladenin, ya berarti sama-sama. Saya nggak ngomong. Jadi begitu sama nanti. Makanya orang gila itu kata Nabi SAW, rufi al-qalam antara pena itu pena itu diangkat dari tiga orang keadaan, tiga keadaan. As-sobi hatta yahtalim. Anak kecil
Itu melakukan kesalahan apapun dia tidak bicara dosa. Dia melakukan ibadah haji atau umroh ya pahalanya buat orang tuanya. Itu. Karena kalau saya kemarin waktu berangkat umroh mau sama istri, kata istri, anak diajak kan, nah anak masih 4 tahun begitu, mau diajak begitu. Jadi sayang ya, sayang artinya satu nanti agak repot kita, dan yang kedua ya anak seumuran itu tentunya ibadahnya juga yang pasti buat orang tuanya. Tetapi kita pengen mengenalkan kalau bisa di usia 8 tahun 10 tahun biar anak itu dia tahu bahwa ini juga salah satu ibadah yang sangat jauh tapi sangat diinginkan oleh jutaan manusia umat muslim yang ada di dunia ini. Biar kita kenalkan gitu, kalau usianya baru 4 tahun kan dia belum paham sesuatu. Jadi begitu. Dan yang kedua adalah apa? Ya, wa'anil na'im hatta yastayqin, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jika orang tidur kalau dia ngigo ngelakuin apapun maka dia tidak berdosa, tidak tercatat. Contoh misal orang tidur kemudian dia ngigo, kemudian datang ke warung bakso, dia minta bakso, dia makan bakso habis itu tidur. Ketika ditanya dia bilang saya tadi tidur ngigo kali makan bakso 2 mangkok, suruh bayar. Lalu kemudian dia nggak mau bayar, orang saya nggak berasa makan bakso, katanya begitu. Andai kan ada, nggak mungkin bisa jadi ada. Kenapa sampai ada hadis ini? Kenapa mungkin bisa jadi ada orang yang tidur kemudian ngigo melakukan satu transaksi ataupun melakukan satu kesalahan, itu ternyata nggak ditulis, nggak dicatat dosa. Dan yang ketiga adalah wa'anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang yang gila. Jadi orang gila itu kebaikannya atau keburukannya yang nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu, harus berakal yang kedua. Kemudian yang ketiga harus berusia balik. Ya, kalau nggak balik nggak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu. Dan yang keempat adalah mampu. Nah, mampu ini dalilnya tadi surat Al-Imran ayat 97. Ya, man istata'a ilaihi sabila, punya kemampuan. Kemampuan itu mencakup satu sehat jasmani. Ya, dan terbebas dari penyakit-penyakit yang menghalanginya untuk mengerjakan manasik haji. Itu wajib. Jadi kalau memang dia nggak sehat, dia nggak ada kewajiban baginya. Ayat terkadang kalau kita lihat ya jamaah Indonesia kita, sebagiannya itu mereka yang berangkat orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Terkadang sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma didorong pakai kursi roda saja. Anaknya yang mendorong. Ya tak terlepas dari background mereka ya, maksudnya terlepas dari latar belakang mereka itu. Kenapa bisa orang tuanya itu, orang bisa dia haji itu di usia sudah tua? Dan bahkan ternyata orang-orang, ada sebagian dari orang-orang tua ini yang sudah pikun, ya, sudah pikun, cuma diajak anaknya aja haji. Jadi begitu. Ada yang mungkin dari faktor dulu mereka belum sukses, bisa jadi, ya kan? Belum sukses, belum punya rezeki untuk berhaji, ya. Ataupun yang kedua mungkin faktor karena aturan yang ada seperti di Indonesia ini, antum kalau daftar sekarang ya, itu 30 tahun, 40 tahun baru berangkat. Nah, usianya berapa tahun akan berangkat haji gitu. Dan kalau udah sepuh banget, tetap nanti akan maju, cuman kan ya kalau bisa ya, kalau Allah masih berikan ya, kesehatan bagi kita dan rezeki ya, sebaiknya jangan ditunda. Kemudian yang kedua adalah memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan. Ya, harus cukup. Ya. Makanya tahun lalu kalau tidak salah, ketika pemerintah memutuskan bahwa biaya haji itu bukan 35 juta lagi, sekitar 47 juta. Oh, itu banyak sebagian jamaah haji itu, jamaah yang sudah dia harusnya tahun itu berangkat pada kebutuhan. Pada kebutuhan. Karena apa? Karena dia nggak punya uang untuk melunasi sebanyak itu. Nah, begitu ya. Nah, berarti sebenarnya dia belum punya kemampuan, apalagi yang dimaksud memiliki bekal yang cukup di sini juga diantaranya adalah dia juga memiliki uang untuk mencukupi nafkah orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Misal keluarganya yang ditinggal, itu harus dikasih nafkah. Gak boleh ditinggal, gak dikasih apa-apa, itu gak boleh. Ya.
Nah, jadi itu yang dimaksud dengan memiliki bekal yang cukup. Kalau sekarang sih Masya Allah ya, orang Indonesia haji full aja larisnya luar biasa, udah 300 juta, 400 juta ya. Jadi orang Indonesia itu alhamdulillah kaya-kaya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang dimaksud dengan mampu itu keamanan dalam perjalanan. Jaminan keamanan itu termasuk bagian daripada mampu. Dan sekarang alhamdulillah, makanya terkait dengan masalah safar, hukum safar bagi wanita, kenapa sampai tidak diperbolehkan, ya kan? Ya, sampai tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada seorang wanita yang bersafar kecuali dengan mahramnya. Maka ini ada perbedaan pandangan terkait masalah apa? Bagaimana dengan haji, bagaimana dengan umrah begitu. Karena sebagai ulama yang menyebutkan bahwa larangan tersebut itu disebabkan karena dulu belum ada jaminan keamanan. Misalnya ada wanita yang mau melakukan safar sendirian. Ya, kalau dulu kan nggak seperti sekarang, ada mobil, kemudian juga yang naik mobil itu bukan cuma satu orang saja, banyak orang, ya kan. Artinya keamanannya sudah terpenuhi. Sehingga bagi mereka yang beranggapan bahwa larangan itu sebabnya karena dulu dasarnya karena tidak ada keamanan, maka sekarang diperbolehkan bagi wanita sendiri, meskipun sendiri nggak ada mahram, kemudian dia bisa berangkat untuk bersafar ataupun dia bisa berangkat haji atau berumrah sendiri tanpa ada mahram. Jadi begitu ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi tiga hal ini yang dimaksud dengan mampu. Nah kalau nggak sehat, nggak punya uang, ya mungkin bisa lah, tapi berangan-angan dan berdoa kepada Allah supaya Allah mampukan kita. Seperti itu. Kemudian jemaah rahimahullah, materi yang ketiga tentang anjuran melaksanakan haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Jelas ya bahwa haji itu sifatnya kewajiban, tentunya dimotivasi dengan berbagai macam dalil yang ada. Di antaranya adalah ada satu hadis di mana ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling afdal, maka Nabi SAW menjelaskan iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua jihad, dan yang ketiga apa? Melaksanakan haji agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Ya. Dan bahkan perlu kita ketahui, ya, kalau syariat jihad itu berperang ya. Kalau berperang itu bagi kaum laki-laki ya, ada syariat jihad ketika memang dalam keadaan kita diperintahkan nanti oleh pemimpin kita untuk berjihad, maka kita wajib mengikuti perintah dari pemimpin kita. Kalau sekarang di Indonesia kita presiden kita ataupun yang lainnya. Dan ternyata bagi wanita jihadnya itu adalah melaksanakan haji. Jadi bagi wanita itu jihadnya melaksanakan haji. Ya, sehingga jika seandainya ada orang yang dia sudah punya kemampuan, ya, kemudian fisiknya sudah kuat, kemudian dia tidak mau melaksanakan haji, maka sebagai ulama ada mengatakan dia berdosa. Bahkan ini jumhur ulama yang mengatakan, mayoritas ulama. Di antaranya adalah kalau di Indonesia ini kan terkenalnya mazhabnya Syafi'i yang juga mengatakan demikian. Orang yang punya harta, dia mampu untuk melaksanakan haji tapi dia tidak melaksanakan haji, maka jika dia tidak melaksanakan segera dia berdosa. Ya. Jadi tidak boleh ditunda. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh ditunda. Tapi kalau sudah punya kemampuan maka wajibnya harus dilaksanakan segera. Begitu. Nah. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, yang berikutnya adalah rukun haji. Apa aja? Nah, rukun ini yang menjadikan haji kita sah. Kalau di antara amalan-amalan dari rukun haji ini tidak kita lakukan, maka tidak sah haji kita. Ya. Pertama adalah ihram. Ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram itu adalah niat. Ihram itu adalah niat. Jadi rukun haji itu ada 4, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, kemudian yang keempat adalah wukuf di Arafah.
Makanya kalau ada orang haji kemudian nggak wukuf di Arafah, ya hajinya tidak sah. Nah, jadi begitu. Baik ya. Jadi rukun haji itu ada apa? Kalau umrah beda. Kalau umrah tidak ada wukuf di Arafahnya. Wukuf hanya kalau umrah hanya ihram, tawaf dan sa'i seperti itu. Ya. Kemudian jemaah, ada jenis-jenis ihram dalam haji. Jenis-jenis ihram dalam haji. Ada yang disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad. Haji ifrad itu adalah berihram dengan niat haji saja. Ini biasanya niat haji yang model begini itu biasa dilakukan oleh penduduk Arab. Orang-orang Mekah sendiri begitu. Dia langsung aja ketika pas musim haji di tanggal 8 di bulan Dzulhijjah, langsung dia niatkan haji, itu disebut haji ifrad. Ada yang disebut dengan haji qiran. Haji qiran itu niat ihram dengan niat haji dan umrah secara berjamaah. Biasanya kalau haji qiran ini orang yang berhaji tapi sudah mepet waktunya. Misal ada orang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ya, di waktu bersamaan dengan tibanya besok hari tarwiyah, hari yang ke-8. Maka dia langsung ketika umroh, habis umroh dia langsung ya, dia habis umroh langsung pergi ke Mina untuk mabit di Mina dan seterusnya melaksanakan ritual haji yang selanjutnya. Nah, jadi begitu ya, itu yang disebut haji qiran. Adapun haji yang ketiga adalah ini haji yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin dari Indonesia, yaitu haji tamattu. Makanya kadang orang-orang Indonesia berangkatnya jauh-jauh hari ya. Yang kloter pertama itu awal Dzulqa'dah atau pertengahan Dzulqa'dah itu sudah berangkat ya. Padahal ibadah hajinya dilaksanakan di tanggal 8 Dzulhijjah, masih lama sekali. Tapi jamaah kaum muslimin ini karena saking banyaknya ya, kan ada keberangkatannya, kloter-kloternya. Jadi mereka ada sebagian yang sudah berangkat terlebih dahulu. Sehingga biasanya kalau turunnya di Jeddah mereka langsung umrah dulu. Habis umrah baru mereka ke Madinah. Ataupun mereka ke Madinah dulu baru nanti ke Mekah, lalu kemudian mereka melaksanakan umrah. Setelah melaksanakan umrah, kemudian mereka tunggu sampai waktu haji tiba. Ketika haji tiba, maka mereka niatkan untuk haji ihram dari tempat tinggalnya. Biasanya begitu. Ini yang dimaksud dengan haji tamattu begitu. Jadi menunggu sampai apa? Sampai musim haji itu tiba, tapi dia awali dengan apa? Dengan umrah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah yang Allah, dalam ihram itu ada kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan. Ya. Di antaranya adalah memulai ihram dari miqat. Miqat itu tempat kita meniatkan ibadah haji atau umrah. Misal kalau umrah, biasanya kan jamaah dari Indonesia itu mereka berangkat langsung ke Jeddah, dari Jeddah mereka ke Madinah dulu. Nah, kalau mereka mau umrahnya dari Madinah, misal atau mereka hajinya itu dari Madinah, maka mereka harus niatnya itu di tempat namanya Dzulhulaifah. Ya, di tempat Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kalau sekarang namanya Bir Ali. Itu ada mesinnya. Mungkin ada jamaah yang pernah umrah pasti. Kalau dari Madinah dia niat ihramnya di Bir Ali. Kalau sekarang karena ada kereta sudah ke masjidnya lagi, langsung ke stasiun. Dan nanti niatnya ihram itu di situ. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan gitu. Kemudian ada miqat lain Jufa. Jufa itu bagi penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Mereka situ. Ada Qarnul Manazil. Ya. Jadi niat umrohnya di situ dari bagi penduduk Najd. Ya. Sekarang disebut dengan Wadi Sa'id. Kemudian ada Yalamlam. Yalamlam itu miqat bagi penduduk Yaman. Ya. Dan ada namanya Dhatul Iraq. Ini penduduk Irak dan penduduk Masyriq yang lainnya. Nah, bagi kita nih yang Indonesia misal pengen langsung ketika turun ke Jeddah, lalu kemudian langsung umroh ataupun langsung haji, maka kita miqatnya itu di atas pesawat.
Jadi nggak boleh punya niat haji itu baru sampai bandara Jeddah kemudian kita niat memakai kain ihram dan lain sebagainya, enggak. Ya, jadi yang benar itu sekitar beberapa jam, sejam lah, sekitar sejaman itu biasanya pihak pesawatnya yang ada di dalam pesawat itu memberikan pengumuman bahwa bagi yang mau umroh langsung ataupun yang mau haji langsung maka dia meniatkan di jalan tersebut. Karena memang pesawat kita ini melewati Yaman dulu, sehingga dari situlah ikut kita sama dengan penduduk Yaman seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Ini kewajibannya. Ya, tidak boleh. Arti yang dimaksud dengan berjahit itu membentuk, bikin celana lah, atau dibikin kaos ataupun baju, nah ini tidak boleh. Dan yang ketiga, kewajiban bagi yang umrah ataupun haji yaitu bertalbiyah. Talbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata sampai selesai. Itu kewajiban dalam ihram. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah-sunnah dalam ihram. Artinya kalau kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala dari sunnah ini. Pertama, sebelum kita mengenakan baju ihram, bagi laki-laki kan dua kain ya, dua kain yang tidak berjahit. Bagi perempuan bebas. Kita disunahkan untuk mandi, namanya mandi ihram. Ya. Ini seperti kita mandi janabah. Ya. Kemudian yang kedua, ihram mengenakan kain yang berwarna putih. Meskipun tidak ada ketentuannya, ya, tapi yang terbaik menggunakan putih. Kemudian setelah mengenakan kain ihram maka disunahkan diajarkan untuk sholat sunnah. Ketika kita berada di Mina, sholat sunnah apa saja. Yang berikutnya aturannya adalah potong kuku sebelumnya, yang mencukur kumis, bulu ketiak dan lain sebagainya. Karena jangan sampai ketika kita sudah berihram meniatkan haji ataupun umrah, lalu kemudian kita potong kuku kita ataupun potong rambut kita, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya yang disunahkan mengulang-ulang talbiyah. Jangan malu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi disunah terus diulang-ulang. Nah itu yang disunahkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilarang. Ketika kita sudah mengenakan ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Yang dilarang apa? Satu, gak boleh sepanas apapun kita tutup kepala, misalnya pakai peci, ditutup pakai peci. Itu gak boleh. Orang yang umrah, orang yang sudah niat haji, maka kalau sudah mengucapkan talbiyah dari mikot, ya, itu gak boleh kita tutup kepala kita. Ya, bagi laki-laki. Kemudian mencukur rambut dan memotongnya walaupun sedikit itu gak boleh. Motong kuku gak boleh. Memakai wangian karena perjalanan jauh, misalnya mungkin karena dari Madinah ke Mekah kan perjalanan jauh, kok bau-bau gak enak begitu lah, saya semprot lah pakai minyak wangi, itu gak boleh. Ya, tubuhnya gak boleh. Tapi kalau kita pakai deodoran misalnya sebelum niat, ya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sudah itu gak boleh mengenakan. Ya, mengenakan pakaian yang berjahit gak boleh, membunuh binatang-binatang darat gak boleh. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri itu juga tidak boleh. Ya. Makanya biasanya kalau saya bawa jamaah umroh misalnya begitu, saya ingatkan bagi yang suami istri, ya, kan kita ada jeda biasanya dari Madinah ke Mekah, nanti kan ada istirahat dulu sebentar di kamar di hotel, kan kita check in dulu. Biasanya saya ingatkan bagi suami istri yang hati-hati, nggak boleh colek-colek. Ya. Nanti kalau sampai colek-colek terjadi, ya suami istri sah memang boleh, cuman ketika ihram itu tak boleh. Ketika sedang berihram tidak diperbolehkan. Sampai melaksanakan ibadah umrah ataupun haji selesai baru boleh. Gitu. Sampai tahallul itu baru boleh. Kemudian melaksanakan akad nikah atau melamar, nah ini juga nggak boleh. Jadi nggak usah kayak di film-film biar romantis ya. Ngajak calon mertua, ngajak
ngajak calon ya, yang dia sudah hubungan lama, kemudian diajak umroh, sudah mikot, sudah niat umroh, kemudian ketika mau tawaf ya, kemudian kita melamar kepada bapaknya, saya lamar anak anda pak, gitu. Ini nggak boleh melamar ketika dalam keadaan belum melaksanakan ibadah. Nah, jadi begitu ya. Kemudian melakukan hubungan suami istri ini juga tidak diperbolehkan, karena ini hal yang dilarang yang dapat membatalkan ibadah umrah kita ataupun ibadah haji yang kita laksanakan. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian materi yang kedua dan yang kelima adalah tentang rukun kedua. Rukun kedua yaitu tawaf. Terbasikan. Tawaf itu ada syaratnya. Pertama niat ketika ingin melakukan tawaf. Yang kedua, orang yang tawaf itu harus suci. Gak boleh dia punya hadas, itu gak boleh. Karena tawaf itu seperti sholat ya. Bahkan tawaf itu bisa mengganti tahiyatul masjid. Kalau misalnya ada namanya tawaf sunnah ya, tawaf nafilah tambahan. Kalau misalnya ada di antara kita yang masuk Masjidil Haram, kemudian kita nggak sholat sunnah sholat sunnah tahiyatul masjid, kita boleh tawaf 7 kali. Dan cuma sekarang sudah nggak boleh kalau tawafnya di tempat di bawah Ka'bah, itu nggak boleh di Ka'bah di pas Ka'bah. Yang dibolehkan bagi yang mengenakan kain ihram seperti itu. Kemudian menutup aurat, syaratnya harus menutup aurat, atau seperti sholat. Kemudian tawaf harus dilakukan di dalam Baitullah, yaitu di dalam Masjidil Haram, meskipun Ka'bahnya jauh. Kemudian Ka'bah harus berada di sebelah kiri, tak boleh Ka'bah di sebelah kanan. Kemudian tawaf dilakukan 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Ketujuh putaran tawaf harus dilakukan secara berturut-turut, tidak terputus. Jadi nggak kemudian tinggal dulu lah, ya. Tidur dulu pulang ya ke hotel untuk tidur, kemudian datang lagi tawaf lagi 4 selesai, itu nggak boleh. Kecuali misal kalau kita dalam keadaan maaf ingin buang hajat ya, maka kita pulang dulu boleh, habis buang hajat masuk kita meneruskan. Tadi yang misalnya tinggal 4 lagi ya kita teruskan. Oke itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sunnah-sunnahnya tawaf. Ada momen lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ya. Ada intiba itu yang pundak kanan kelihatan, pundak kiri ditutup. Ya. Ada mencium Hajar Aswad kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah mencium. Ya. Khawatir kita menyakiti orang lain, tapi kita ya mengkubu-kubu terhadap sunnah, tapi menyakiti orang lain kan lebih berdosa. Kemudian sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar ketika memulai dari Hajar Aswad ini, yang mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Doa ketika melaksanakan tawaf, apapun kita berdoa bebas. Ya. Kadang ada yang dipandu sama tawafnya, ini nggak bebas. Jadi kita doa apapun sesuka kita. Cuman ketika di rukun Yamani itu ada pojokan yang di antara pojokan ini sampai pojokan Hajar Aswad, dan di sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian berdoa di Multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah, itu namanya Multazam. Kalau bisa sih di Multazam, kalau bisa mendekat kita tempelkan semua badan kita. Kalau enggak ya doa di antara situ aja ketika kita jalan. Nah setelah selesai 7 kali putaran, lalu kemudian kita kembali ke belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim dulu berpijak ketika membangun Ka'bah. Nah, sambil mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kemudian kita laksanakan sholat 2 rakaat di situ. Pertama membaca Al-Kafirun, yang kedua membaca Al-Ikhlas. Maqam Ibrahim itu cuma subhanallah sekarang ya. Sekarang itu mereka bahkan sholatnya menghadap Maqam Ibrahim, dan dia membelakangi Ka'bah. Itu banyak orang-orang dari Pakistan,
orang-orang dari India itu banyak seperti itu. Padahal makom biasa. Makanya askar di sana selalu bilang diusir-usir ini. Kalau cuma biasa, makom biasa, nggak ada keistimewaannya sama sekali. Cuma ada sejarahnya dulu. Di situ makom Ibrahim itu digunakan dulu tempat beliau berpijak untuk membangun Ka'bah. Dan setelah sholat 2 rakaat, kemudian minum air Zam-Zam, kemudian dibasahi kepala kita. Kemudian kalau mampu kita datang mengusap Hajar Aswad, kalau tidak sudah kita langsung ke sa'i, tempat sa'i seperti itu. Baik. Kemudian ya, yang berikutnya ada pada tawaf. Tawaf dan khusyuk. Kemudian ketika tawaf jangan banyak berbicara yang tidak manfaat. Gak boleh nyakitin orang lain, kita besar-besarkan, gak boleh. Dan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dengan singkatannya. Kemudian yang ketiga sa'i. 2 lagi. Sa'i. Apa arti sa'i? Sa'i itu melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Ini syariat disebabkan karena dulu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ketika mencari sumber mata air, sebab perbekalan air yang ditinggal Nabi Ibrahim itu sudah hampir habis. Jadi gitu. Nabi Ismail masih bayi, dia butuh sekali untuk asupan minuman. Nah pada saat itu Hajar bolak-balik ini yang akhirnya dijadikan sebagai syiar sa'i. Baik. Apa syarat sa'i? Pertama niat. Yang kedua tertib antara sa'i dan tawaf. Jadi tawaf dulu baru sa'i. Kemudian semua bersambung sekaligus, nggak boleh dijeda. Kemudian menyempurnakan jumlahnya sebanyak 7 kali. Melaksanakan sa'i setelah menyelesaikan tawaf dengan benar. Baik tawaf itu sebagai tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Sunnah sa'i apa aja? Ada di dalam sa'i itu al-khabbab, berjalan cepat. Jadi di tempat sa'i itu ada lampu hijau itu harus. Kemudian yang kedua berhenti di Bukit Safa dan Marwah di atas, ya. Dan juga berdoa di situ dengan menghadap kiblat. Begitu. Kemudian mengucapkan 3 kali Allahu Akbar di Safa dan Marwah pada setiap babat, dan juga mengucapkan doa La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azama al-ahzaba wahdahu. Itu diucapkan 3 kali, dan di sela-sela itu kita berdoa sebanyak-banyaknya. Kan kadang ada orang yang menjadi pemimpin tak sabar, mungkin sekali aja. Itu enggak, bukan sunnah. Sunnahnya adalah 3 kali, dan di antara itu harus diiringi dengan doa yang lama ya, gitu. Kemudian sa'i berkemudian dan diakhiri sampai di Marwah. Ada pada sa'i keluar ke melakukan sa'i dari pintu Safa. Jadi berjalan naik ya, kemudian sambil mengucapkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terus sampai atas ya. Lalu kemudian setelah itu berdoa di atas seperti doa tadi. Kemudian turun ke Marwah. Nah baru ini sekali. Jadi Marwah ke Safa 2 kali, Safa ke Marwah 3 kali, Marwah ke Safa 4 kali, nanti berakhir ke Marwah. Itu 7 kali. Dan dianjurkan dalam keadaan suci. Tapi meskipun dia batal, maka itu tidak mengapa. Ya, kalau dalam sa'i berbeda dengan ketika tawaf. Dan di dalam sa'i itu harus banyak-banyak berdoa. Masya Allah. Semua tempat yang ada ketika kita umrah itu semua atau haji, semuanya itu tempat kita berdoa. Dan semuanya itu tempat mustajab. Semuanya tempat mustajab. Ya. Makanya saya pernah, kalau mungkin di antara kita pernah dapati ada video di depan Ka'bah sedang main game gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Banyak orang yang butuh, yang ingin untuk berangkat umrah atau haji, tetapi orang yang dimudahkan justru malah tidak diharuskan untuk berdoa kepada Allah. Dan kemudian materi yang berikutnya yang ke-7, ini merupakan rukun terakhir, yaitu wukuf di Arafah. Ini bagi haji khususnya.
Nah, kalau umrah hanya sampai ke tahallul, tapi kalau untuk haji itu wukuf di Arafah. Baik, nah wukuf di Arafah ini merupakan inti daripada haji. Orang haji nggak wukuf, nggak sah haji. Apa yang diwajibkan dalam wukuf? Pertama, hadir di Arafah pada hari ke-9 Dzulhijjah. Kalau kita di luar dari itu kita kan berpuasa. Nanti ada perbedaan nih di Indonesia biasanya ada yang puasanya adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau ada yang berpuasanya ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ada perbedaan. Di Indonesia pasti ada begitu. Dia hadir di Arafah pada hari ke-9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari hingga terbenam. Jadi dari siang sampai matahari terbenam. Kemudian bermalam di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah pada malam ke-10. Setelah dari Arafah matahari terbenam, kemudian di Muzdalifah. Gak jauh sih ya. Kemudian menonton jumroh di hari yang ke-10-nya, besoknya. Jadi bermalam di Muzdalifah, kemudian paginya melempar jumroh. Mencukur atau memendekkan rambut kepala setelah melempar jumroh di hari ke-10 itu. Bermalam di Mina 3 malam. Nah setelah itu baru ke Mina. Ya, malam ke-11, ke-12, ke-13 ada di Mina. Atau 2 malam boleh terburu. Kalau misalnya kita terburu boleh. Tapi yang sempurna adalah 3 malam. Nah melontar ketika jumroh setelah tergelincirnya matahari setiap hari selama hari tasyrik yang 3. Jadi seperti itu. Nah, ini kewajiban yang harus dilakukan di ketika wukuf seperti itu. Kemudian sunah-sunah wukuf, pertama keluar menuju Mina dari Tarwiyah. Nah ini biasanya kadang sebagian jamaah yang dari Indonesia mereka nggak mau di hari ke-8 itu nggak mau ke Mina karena mungkin ada pertimbangan macet dan lain sebagainya, budget lah. Padahal ini sunnah, hari ke-8 itu harus di Mina. Mabit di Mina, mengerjakan sholat-sholat sunnah 5 waktu yang dijamak di Mina. Baru di hari ke-9-nya dia berjalan, ya, ketika matahari tergelincir melaksanakan sholat zuhur, asar, sholat jamaah, qasam sama imam. Mendatangi wukuf di Arafah, ya, setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar sama imam. Begitu. Lanjutkan wukuf. Situ wukuf itu dikir terus sampai matahari terbenam maghrib. Nah, setelah itu menunda pelaksanaan maghrib hingga mencapai misalnya tadi kan sebutkan kan. Jadi setelah wukuf, kemudian di tanggal 9 itu, kemudian maghribnya di jamak akhir sama isya. Jadi setelah matahari terbenam langsung berangkat ke Muzdalifah. Baru sholat di Muzdalifah di jamak akhir maghrib dan di isya. Kemudian wukuf dalam posisi menghadap kiblat sambil berzikir dan berdoa. Jadi menghadap kiblat. Karena nggak ada sholat, jadi hanya zikir saja. Cuma sebagian jamaah Indonesia itu ketika mereka umroh, ketika diajak ke Jabal Rahmah, karena wukuf itu diantaranya Jabal Rahmah itu juga wukuf di situ. Itu ada yang sampai melaksanakan sholat di situ, menghadap kiblat. Nggak ada syariatnya di situ. Ya. Dan kemudian berurutan dalam melaksanakan melontar jumrah kubra, menyembelih, mencukur dan tawaf ifadah. Melaksanakan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah pada hari Nahar sebelum terbenamnya matahari. Ada pada wukuf, ya. Ada wukuf banyak sekali di sini. Ada bertolak dari Mina pada hari ke-9 menuju Namira, mandi sebelum tergelincirnya matahari untuk wukuf. Jadi sebelum wukuf kita disunahkan mandi. Kemudian wukuf di tempat wukufnya Rasulullah. Ya. Jadi benar. Yang di mana yang di bukit di Jabal Rahmah itu Rasulullah wukuf di situ. Cuma sekarang diperluas, ya, sehingga bisa menampung jutaan jamaah. Ya, yang afdolnya ya kita bisa wukuf di mana di Jabal Rahmah begitu. Banyak berzikir, intinya di situ banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi setelah jamaah melakukan serangkaian ibadah umroh ataupun ibadah haji, maka dilakukanlah tawaf wada. Dan di mana tawaf wada tersebut, ketika seseorang sudah bertawaf, maka dia sudah tidak
karena memang setelah itu dia dianjurkan untuk pergi ataupun keluar dari Mekah. Nanti sudah selesailah dia melaksanakan baik itu ibadah haji maupun ibadah umrah. Namun sebagian ulama yang mengatakan bahwa tawaf wada itu tawaf perpisahan bagi umrah itu tidak ada, yang ada yang untuk haji. Nah, jadi itu kurang lebih secara singkat ritual haji yang dilaksanakan oleh jamaah haji. Yang sekarang tentunya belum dimulai, ya. Yang sekarang kalau antum lihat di situ masih ada yang tawaf, mungkin mereka lagi tawaf umrah, ya kan? Ataupun ada jamaah yang masuk dengan mengenakan kain ihram, ya cuma tawaf sunnah saja. Jadi belum memasuki musim haji. Artinya nanti musim haji dimulai di tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi itu awal mula pelaksanaan tambahan dari setelah tawaf, sa'i, tahlul, kemudian baru wukuf di Arafah dimulai dari mabit ataupun bermalam di Mina di tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Yang kurang lebihnya itu jamaah sekalian rahimahullah. Tapi intinya adalah sekali lagi bahwa jika ada di antara kita yang punya kemampuan, maka segeralah, ya, jangan ditunda-tunda, ya, karena ini kewajiban. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memudahkan kita untuk bisa berangkat haji tahun depan ini. Baik, mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan masalah haji dan fikihnya. Ada yang ditanyakan, silakan.